Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang wajib dizakati dan harta yang tidak wajib dizakati. Pembahasan pertama adalah harta yang wajib dizakati. Jenis harta yang wajib dizakati yang pertama adalah logam berharga atau emas dan perak. Dua logam berharga yaitu emas dan perak dan yang sejenisnya, seperti barang dagangan atau perniagaan, serta dapat digolongkan ke dalam logam berharga, seperti barang tambang dan barang terpendam atau harta karun. Adapun yang senilai dengan keduanya seperti surat berharga ataupun saham. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Quran Surah At-Taubah ayat 34. Rasulullah SAW juga bersabda, Laisa fi ma duna khamsi awaqin sadaqah. Tidak ada zakat perak yang kurang dari 5 uqiyah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, Al-ajma'u jurhuha jubarun, wal bi'ru jubarun, wal ma'adinu jubarun, wa firrikazil khumus. Kerusakan karena binatang itu tidak ada denda, sumur pun tidak ada denda, barang tambang pun demikian, dan pada barang terpendam atau harta karun itu ada kewajiban zakat sebesar 1/5. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua adalah binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakati yaitu unta, sapi, dan kambing. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Demikian pula sabda Nabi SAW kepada orang yang menanyakan beliau tentang hijrah, Waihaka inna sya'naha syadidun, fahal laka min ibilin tuaddi sadaqataha? Qala na'am. Qala fa'amal min wara'il bihar, fa inna allaha layyatiraka min amalika syai'an. Celakalah kamu, sesungguhnya urusannya atau hijrah itu amat berat. Apakah kamu mempunyai unta yang telah kamu bayar zakatnya? Orang itu menjawab, ya. Beliau melanjutkan, jika demikian, bekerjalah dengan penuh kerelaan karena sesungguhnya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari amalanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian juga sabda beliau SAW, Walladzi la ilaha ghairuh, ma min rajulin takunu lahu ibilun aw baqarun aw ghanamun la yuaddi zakataha illa utiya biha yaumal qiyamati a'dhama ma takunu wa asmanahu tatauhu bi akhfafiha wa tantakhuhu bi qurubiha kullama jazat ukhraha ruddat alaihi ulaha hatta yuqdha bainan nas. Demi yang tidak ada ilah selain Dia, tidaklah seseorang itu mempunyai seekor unta, sapi atau kambing yang tidak dibayar zakatnya, melainkan akan didatangkan dengannya pada hari kiamat lebih besar dari sebelumnya dan lebih gemuk, menginjak-injak dengan kukunya, menanduknya dengan tanduknya. Setiap kali yang terakhirnya itu lewat, maka diulang lagi dari yang pertama sampai dia diberikan putusan di depan orang banyak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Harta ketiga adalah buah dan biji-bijian.
Biji-bijian yang wajib dizakati adalah seluruh biji-bijian yang dapat disimpan seperti gandum, kacang, jalbanah, buncis, adas, jagung, beras, dan sejenisnya. Adapun buah-buahan yang wajib dizakati yaitu kurma, zaitun, dan kismis atau anggur kering. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard." Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atu haqqahu yauma hasadih." Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Quran Surah Al-An'am ayat 141. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fima duna khamsati awsuqin shadaqah." Tidak ada zakat pada makanan biji-bijian dan lain-lain yang kurang dari 5 wasak. Hadis riwayat Al-Bukhari. 1 wasak sama dengan 60 gantang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Fima saqatis sama'u wal uyunu aw kana athariyan al-usr, wa ma suqiya bin nadhi nisful ushr." Pada tanaman yang diairi dengan air hujan dan mata air atau tumbuh sendiri tanpa diairi, itu zakatnya 1/10. Dan pada tanaman yang diairi dengan menggunakan siraman atau semprotan, itu zakatnya setengah dari 1/10. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pembahasan berikutnya, jenis harta yang tidak wajib dizakati. Harta-harta yang tidak wajib dizakati yaitu: pertama, budak, kuda, bigol, dan keledai. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alal 'abdi fi farasihi wa gulamihi shadaqah." Tidak ada kewajiban zakat atas seorang hamba pada kudanya dan budaknya. Hadis riwayat Ahmad. Karena tidak terdapat satu riwayat pun yang sahih yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengambil zakat bigol dan keledai. Kedua, harta yang belum mencapai nisab kecuali jika pemiliknya itu ingin bersedekah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa fima duna khamsati awsuqin shadaqah, walaysa fima duna khamsi awaqin minal wariqi shadaqah, walaysa fima duna khamsi zawdin minal ibili shadaqah." Tidak ada zakat pada makanan biji-bijian yang kurang dari 5 wasak. Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah, dan tidak ada zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, buah-buahan dan sayur-sayuran. Tidak terdapat riwayat yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang zakat buah-buahan dan sayuran. Hanya saja disunahkan memberikan sebagiannya untuk fakir miskin dan tetangga, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard." Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Keempat, perhiasan wanita yang berfungsi sebagai perhiasan. Jika perhiasan tersebut difungsikan sebagai perhiasan dan sekaligus sebagai barang simpanan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga, maka perhiasan tersebut wajib dizakati karena serupa dengan harta simpanan. Kelima, batu mulia atau batu permata, seperti permata yakut atau batu mulia, mutiara, dan segala batu mulia lainnya.
Jika batu-batu mulia itu untuk diperdagangkan, maka wajib dizakati sesuai nilainya, sebagaimana barang-barang perniagaan. Keenam, barang-barang perniagaan yang dipakai untuk barang kepemilikan bukan untuk diperdagangkan, seperti kuda dan lainnya, rumah, pabrik, dan mobil tidak ada zakatnya karena tidak ada ketentuan syar'i atau pembuat syariat yang menjelaskannya.